Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama yaitu Abu Anas Majid Al-Bankani mengutip salah satu riwayat dalam kitabnya Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi tentang wasiat Al-Imam Ibnul Jauzi kepada anaknya. Maka mari sejenak mencermati kisah indah ini, di mana ulama ini, Al-Imam Ibnul Jauzi, berwasiat kepada anaknya, bukannya berwasiat kepada harta yang akan ditinggalkannya, tidak berwasiat tentang perkara-perkara duniawi, melainkan dia berwasiat kepada anaknya tentang sesuatu yang akan menyelamatkan anaknya di dunia maupun di akhirat. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Imam Ibnul Jauzi dalam suratnya mengatakan kepada putranya, yang mana surat ini atau tulisan wasiat ini adalah tulisan yang sangat menyentuh perasaan dan hati dalam nasihat seorang ayah kepada putranya, di mana ia menceritakan perjalanan awal dari hidupnya serta permulaan keadaannya. Jadi sahabat sekalian, pada surat itu Al-Imam Ibnul Jauzi ingin mengisahkan kepada anaknya tentang riwayat perjalanan hidupnya yang telah dialaminya. Dari situ tentu saja Al-Imam Ibnul Jauzi berharap anaknya bisa mengambil faedah. Maka mari kita melihat untaian kalimat demi kalimatnya dalam surat itu, di mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ketahuilah wahai putraku, bahwasanya ayahku adalah seorang yang kaya raya, dan ia mewariskan beribu-ribu harta. Ketika aku berusia balik, diberikan kepadaku 20 dinar serta 2 buah rumah. Dan mereka berkata kepadaku, inilah warisanmu seluruhnya. Kemudian aku mengambil dinar tersebut dan kubelikan beberapa kitab. Aku menjual kedua rumah tersebut untuk biaya menuntut ilmu. Tidak ada lagi padaku sisanya. Ayahmu tidak pernah merasa rendah diri dalam menuntut ilmu. Tidak pernah keluar berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, karena kesibukannya memberikan nasihat, dan tidak pernah mengutus seorang budak untuk meminta sesuatu kepada siapapun. Urusannya tetap berjalan baik." Seraya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam suratnya itu, sahabat YouTube, mengutip firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu, ya, dalam lanjutan suratnya itu beliau mengatakan, oleh karena itu bersungguh-sungguhlah wahai putraku dalam menjaga martabatmu untuk mencari dunia dan merendahkan diri di hadapan penghuninya. Qana'alah, ya, qana'alah kamu, niscaya akan berwibawa. Ada yang berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan sepotong roti dan kubis, tidak akan ada yang memperbudaknya. Sungguh aku suatu pagi tidak punya makanan apapun. Sore harinya juga tidak ada. Allah tidak merendahkan diriku di hadapan seorang makhluk pun. Akan tetapi dia mengatur rezekiku untuk menjaga martabatku. Kalaulah aku menerangkan keadaanku akan panjang, dan inilah keadaanku sekarang seperti yang engkau saksikan. Subhanallah. Sahabat, para penuntut ilmu dimanapun Anda berada, mari simak
bagaimana untaian nasihat dan kisah Al-Imam Ibnul Jauzi kepada anaknya yang tadinya mendapatkan warisan yang banyak, harta yang melimpah, dan dengan 2 rumah yang diwariskan oleh orang tuanya. Kalau anak sekarang mungkin merasa cukup dan berbangga dengan itu dan berpoya dengan itu. Akan tetapi tidak buat Al-Imam Ibnul Jauzi, sahabat sekalian. Rumah yang seharusnya ditempati bermegah-megah tadi justru habis dijual untuk kemudian digunakan membiayai perjalanannya dalam menuntut ilmu. Dana yang disisakan, dana yang diwariskan habis untuk dibelikan kitab, dibelikan buku dan seterusnya. Demikianlah sahabat sekalian, bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi membiayai proses dan upayanya dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Rihlatul Ulama fi Thalabul Ilmi lebih lanjut dijelaskan bagaimana sosok beliau selanjutnya, di mana beliau diceritakan bahwa beliau itu menuntut ilmu sejak kecil. Bahkan dia sudah mulai memberikan ceramah dan nasihat sejak berumur 10 tahun. Subhanallah. Dia tidak sampai pada suatu jenjang yang tidak ada orang seperti dia sebelum dan sesudahnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata tentangnya, tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa dia adalah orang terdepan dalam memberikan nasihat. Dia bisa mengungkapkan syair yang indah dan pepatah yang memukau secara spontan. Dia bisa menarik, membuat kagum, membuat sangat senang, dan membuat orang yang mendengarkannya merasa tersanjung dan tidak pernah dibuat seseorang sebelum atau sesudahnya. Dialah pembawa panji nasihat dengan segala kepiawaiannya. Paras nan elok, suara yang indah menikam jiwa. Sifat yang baik, dia adalah lautan dalam bidang tafsir. Ulama dalam bidang sejarah, disebut-sebut sebagai orang yang paling pandai dalam bidang hadis. Faqih, berilmu dengan ijma' dan perbedaan pendapat para ulama. Beliau rahimahullah ta'ala punya andil dalam bidang kedokteran, menguasai beberapa bidang ilmu, paham, cerdas dan hafal. Dia bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan dan menulis dengan tata bahasa yang sangat memukau dan menarik. Berwatak mulia dan sifat terpuji serta sangat dipandang baik di kalangan khusus atau awam. Bahkan sahabat YouTube sekalian, dalam kitab Rihlatul Ulama fi Thalabul Ilmi dikisahkan bahwasanya tidak ditemukan karangan seperti karangannya. Ya. Ayahnya meninggal dunia saat dia berumur 3 tahun. Lalu dididik oleh pamannya. Karib kerabatnya banyak yang berdagang tembaga. Kadangkala dia menyebutkan namanya dalam belajar, Abdurrahman bin Ali As-Saffar. Lalu di masa kanak-kanak pamannya membawanya kepada Ibnu Nasir. Dia banyak belajar kepadanya, kemudian ia mulai suka memberi nasihat dan berkecimpung di dalamnya. Selanjutnya ia mulai memberi nasihat sejak kecil. Kemudian dia berkecimpung lebih jauh dalam bidang ilmu hingga ia terkenal sampai ia meninggal dunia. Betapa sahabat sekalian harumnya nama Al-Imam Ibnul Jauzi, dan dengan keindahan untaian kalimatnya setiap kali kita membaca buku-buku tulisan beliau akan semakin membuat kita kagum betapa luas dan betapa berilmunya rahimahullah ta'ala. Sahabat penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita para penuntut ilmu hari ini mencontoh dan menjadikan di antara ulama kita sebagai panutan kita. Salah satunya di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Jauzi, yang dalam kitab Rihlatul Ulama fi Thalabul Ilmi ini digambarkan bagaimana pengorbanannya membiayai proses thalabul ilminya. Dan karena itu kemudian dia tumbuh menjadi sosok yang pantas
sebagaimana kedudukannya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan buat kita semuanya, sehingga kita senantiasa termotivasi dan mencontoh para ulama kita dalam menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah.